Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Kuntoro ya. Pak Kuntoro di Jakarta. Pak Kuntoro itu nanya begini, Pak Pendeta HTD, siapa sih yang disebut Bapak Allah tiga manifestasi? Bapak Allah tiga manifestasi itu siapa? Ya. Pak Kuntoro, saya tidak boleh nyebut nama ya, tapi saya akan pakai inisial-inisial saja. Yang disebut Bapak yang memberitakan atau mempopulerkan istilah Allah tiga manifestasi. Allah tiga manifestasi. Orang atau pendeta atau bapak yang mempopulerkan istilah Allah tiga manifestasi adalah janji terus, Pak. JT. Ya. Jadi janji terus inilah Bapak Allah tiga manifestasi. Kalau Bapak Allah tiga hakikat itu dagu bewok, Pak. DB sama batuk nonong sidik ya, nonong kayak gini, Pak. Ini kan butak nih, Pak. Saya juga butak, Pak, karena ya usia, Pak. Dulu mah enggak, Pak, karena udah usia ya. Butak itu udah biasa, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Allah tiga hakikat itu dagu bewok, sekarang bewokannya jarang bewokan, Pak, udah dicukur. Lalu batuk nonong sidik BNS itu Bapak tiga Allah tiga hakikat. Kalau Bapak Allah tiga pribadi siapa? Karena Bapak EAS enak awak sendiri, kemudian MYM, kemudian BA, mungkin juga Stephen Tong, gitu. Ini sudah tobat. Dia sudah bisa menerima Yesus itu Allah. Ya. Tadinya dia, Pak, dedengkot pengajar atau Bapak Allah tiga pribadi. Nah, karena dia sudah tobat, maka sekarang yang jadi dedengkot Bapak Allah tiga pribadi itu gede lucu, Pak. GL, Pak. Jadi Bapak Allah tiga manifestasi itu janji terus, JT. Bapak Allah tiga hakikat itu dagu bewok, batuk nonong sidik. Ini satu kolega dengan Romo Ndeso, Romo Kuto. Ya. Kalau Bapak Allah tiga pribadi itu gede lucu, Pak. GL ya. Terus apa, Pak? Di antara mereka bertiga, kenapa sih kok ada istilah pribadi, terus ada istilah hakikat, ada istilah manifestasi, kemudian ada istilah hipotesis, ada istilah apa lagi ya, eksistensi ya. Eksistensi itu hakikat sama saja. Kenapa ya? Ya karena dia nggak baca Alkitab, Pak. Alkitab menulis Allah itu roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24 tidak pernah ada, Pak, Allah hakikat, Allah manifestasi, Allah pribadi itu tidak pernah ada. Ya. Jadi kepada Bapak yang punya gelar Allah tiga hakikat, yaitu Bapak janji terus JT, Bapak yang dedengkot Allah tiga pribadi gede lucu GL, Bapak yang dedengkot Allah itu tiga hakikat dagu bewok batuk nonong sidik ya, berkolaborasi dengan Romo Ndeso, Romo Kuto. Saya ngasih pertanyaan ini kepada bapak-bapak semua ya. Tunjukkan ada Bapa di surga. Ya, jangan comot-comot ayat Matius 26 ayat 39, Yesus sujud doa pada Bapa. Yesus bilang di dalam Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan kembali ke Bapa. Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 1, 2, 3 berdoa kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 1, 2, 3 Yesus bilang, di rumah Bapakku di surga banyak tempat. Jangan comot-comot ayat itu untuk menunjukkan bahwa di surga ada Bapa. Itu ayat Alkitab ketika Yesus masih hidup secara fisik sebagai manusia. Kalau Anda comot-comot ayat itu untuk menunjukkan tuh, Pak, di surga ada Bapa. Di tempat kami Anda levelnya anak TK. Pak, Yohanes 17 ayat 1, 2, 3 itu.
Yesus berdoa kepada Bapa, Pak. Itu anak TK di tempat kami, Pak. Pak, Yohanes 16 ayat 28, aku berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Itu kan bukti di surga ada Bapa. Itu di tempat kami level anak TK. Yohanes 20 ayat 17, Pak. Yesus berkata, aku akan kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Kan berarti di surga ada Bapa. Itu di tempat kami level anak TK. Yohanes 14 ayat 1, 2, 3. Jangan takut, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Itu kan berarti Bapa ada di surga, Pak. Di tempat kami yang begituan level anak TK. Anda harus tahu kapan Yesus jadi manusia yang disebut konteks waktu ayat Alkitab. Ya. Semua ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Waktu itu Yesus jadi manusia, sujud, doa kepada Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus sebagai Allah di surga. Yohanes 16 ayat 25. Sekarang kan saya nanya, tunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Di surga itu di mana, Pak? Ya, Anda tahu nggak surga itu di mana? Ya, Pak, Yohanes 17 ayat 1 itu bukan surga, Pak. Sekarang dibuktikan saja di surga. Yang disebut di surga itu, Pak, Wahyu pasal 4 mulai ayat 1. Di situ ada pintu surga terbuka. Nah, silakan bapak-bapak seharian nungging, ngeliatin Alkitab. Nungging-nungging, kalau perlu baca mantra, Pak. Baca mantra, ya Bapak, tunjukkan bahwa dirimu ada di surga, gitu ya. Baca ayat Alkitab, Pak, Wahyu pasal 4 ayat 1 terus ke sana. Nanti ada Bapak nggak? Tidak pernah ada. Tidak. Iya. Tidak pernah ada. Tidak. Ya, tidak pernah ada tidak pernah ada Bapak di surga, ya. Tidak pernah ada Bapak di surga. Jadi silahkan Bapak cari. Saya mau memberi kuis ini kepada bapak-bapak yang punya gelar Bapak Allah 3 Manifestasi JT, Bapak Allah 3 Hakikat, Dagu Bewok DB BNS, ya toh, Romo Deso Romo Kuto, Bapak yang punya gelar Allah 3 Pribadi katanya, Gede Lucu GL. Ayo Pak, tunjukkan, nggak usah repot-repot Pak, jangan seperti pendeta Batak itu, siapa itu? LT ya toh, yang katanya naik ke surga melulu, lalu di surga lihat yang lanjut usianya rambutnya putih. Lah tak tunjukin ayat Alkitab yang lanjut usianya, lalu dia nyungsep, Pak. Ya nyerah, Pak, nggak bisa bantah bahwa yang lanjut usia itu Yesus, tapi dia belum tobat, ya nggak apa-apa, ya itu kan pendeta dari mana ya, dari Batak kalau nggak salah, tanah Batak, Tegar Tengkuk. Udah biasa, Pak, pendeta Tegar Tengkuk kayak gitu, ya nggak mau tobat, ditunjukin ayat nggak mau tobat, coba Pak, ya. Ya Pak, ya, Bapak tidak perlu ke surga untuk tahu di surga ada apa. Cukup baca ayat Alkitab mulai dari Wahyu pasal 4, Pak. Wahyu pasal 3 itu belum di surga, Pak. Kok tahu, Pak? Belajar ke sini, ya. Ya Pak, ya. Ya Pak, siapa tadi Pak yang nanya di Jakarta, ya. Saya coba Bapak tanya juga begitu ke pendeta-pendeta itu, apakah dia bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, ya sama saja bohong. Bapak pendeta-pendeta, saya ingin menegaskan bahwa Anda dituntut tanggung jawab yang luar biasa oleh Yesus. Ya, Anda dituntut tanggung jawab yang luar biasa oleh Yesus karena pengajaranmu, Anda dedengkot jadi pengajar Allah 3 Manifestasi, kamu dituntut tanggung jawabnya loh. Kalau nggak tobat, tempatmu liang kubur paling dalam. Juga bapak-bapak yang masih mengajarkan Allah 3 hakikat, ya toh, 3 hakikat, ya, Anda dituntut oleh Yesus, ya toh. Jangan sampai nanti kamu belum tobat, tempatmu di liang kubur paling dalam. Juga yang mengajarkan Allah 3 pribadi, ya, tempatmu di liang kubur paling dalam, ya. Saya ingin mengatakan itu, ya, hati-hati Anda sebagai pengajar-pengajar, guru-guru, ya toh, yang disebut guru, ya toh. Simple kok, tunjukkan ada Bapa di surga. Anda bisa bayangkan, di surga tidak ada Bapa, lalu setiap hari kamu dari pagi sampai pagi mengajarkan, ya Bapa, doa ya Bapa, dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Betapa kamu penyesatan luar biasa kamu ajarkan ke jemaat loh. Makanya tidak salah saya mengatakan bahwa tempatmu liang kubur paling dalam. Ya,
Yang ada di surga itu sekarang Yesus kok. Yesus sebagai Allah, nggak ada Bapa, nggak ada. Kalau Anda ingin mengatakan Bapa kekal, ya sebutlah Alfa Omega. Karena Yesus mengatakan aku Alfa Omega, ya berapa kali ya? 5 kali. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan aku Bapa kekal, enggak ngomong gitu. Yesus berkata, aku Alfa Omega. Alfa Omega artinya Bapa kekal. Aku Maha Kuasa. Maha Kuasa artinya Allah perkasa. Ya, kan di Yesaya 9 ayat 5 itu gelar Yesus Allah perkasa, Bapa kekal. Ya, Raja damai nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun, ya. Terus penasihat ajaib, dia adalah roh. Yesus 7 kali ngomong di surga bahwa sekarang itu Yesus roh. 7 kali. Makanya Wahyu 5 ayat 6 ditulis 7 roh Allah. Kamu tahu nggak 7 roh Allah? Nggak ngerti, Pak. Nah, ya, tobat makanya, ya. Pak siapa ya yang di Jakarta, lupa saya namanya tadi, ya. Saya sudah jawab, ya, padat, singkat, dan clear. Ayo para pendeta yang punya gelar Bapa Allah 3 manifestasi, Bapa Allah 3 hakikat, Bapa Allah 3 pribadi, tobat sekarang, Pak, ya. Mudah-mudahan kamu masih diberi kesempatan, ya, karena Yesus Allah yang benar, ya, meminta pertanggungjawaban kepadamu, ya, karena kamu sebagai guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat, ya, mengajarkan kesesatan kepada jemaatmu. Ingat, kamu dimintai pertanggungjawaban. Kalau kamu tidak tobat, tempatmu di liang kubur paling dalam. Pasti, Pak. Pasti. Pertanyaan saya sederhana. Buktikan, tunjukkan ada Bapa di surga. Anda bisa bayangin, Anda tidak bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Sekali lagi, jangan comot Matius 26 ayat 39, Yohanes 17 ayat 123, Yohanes 16 ayat 28, Yohanes 14 ayat 123. Di tempat kami pendeta yang comot-comot ayat itu untuk menunjukkan bahwa di surga ada Bapa, itu di tempat kami level TK. Belajar ke sini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, sembahlah Yesus Allah yang benar. Satu-satunya Allah, ya, tidak ada lagi, ya. Yang lainnya tidak ada lagi, tidak ada Bapa di surga. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda yang tobat. Ayo sekarang, ya. Pendeta enak awak sendiri, EAS dari Indonesia Timur sudah tobat loh. MJM udah tobat loh. BA sudah tobat loh. Mungkin juga Stephen Tong juga tobat loh. Karena ini satu grup, mereka kan satu geng, ya. Ayo tobat sekarang, ya, menyusul, ya. Menyusul yang lain, nanti Indonesia ini akan Allah Esa, Yesus Kristus, ya. Orang Kristen itu yang disembah Yesus Kristus, bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Ya, anak TK itu, Pak. Anak TK. Ya. Padat, singkat, dan clear anak TK. Ya, silakan ikut sekolah anak TK, ya. Anak-anak TK, pendeta-pendeta yang di tempat kami dianggap anak TK. Lah Anda comot-comot ayat Alkitab ketika Yesus jadi manusia, lalu Anda ingin itu bukti bahwa sekarang di surga ada Bapa. Anak TK, Pak. Ya, baca yang disebut surga itu Wahyu pasal 4 ayat 1 ke sana. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ikut sekolah Alkitab, ada dalam program bahasa Indonesia dan ada program bahasa Inggris, ya. Bahasa Indonesia aja Anda nggak paham, apalagi program bahasa Inggris. Ayo, ya, dari berbagai negara itu, ya. Program bahasa Inggris harus bisa jadi pendeta khotbah in English, ya, untuk around the world, ya. Begitu anak TK, ya. Haleluya.